Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zamzam Badruzaman, salah satu staf dosen dari Lab Mikrobiologi dan Penanganan Limbah Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Pengelolaan Limbah Peternakan, yaitu vermicomposting. Setelah mengikuti materi vermicomposting ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memilih dan memutuskan metode pengolahan limbah yang diterapkan berdasarkan karakteristik limbah industri peternakan. Salah satu pengertian vermicomposting adalah proses biooksidatif yang bersifat mesofilik, di mana cacing tanah sebagai Ditisporus berinteraksi secara intensif dengan mikroorganisme dan invertebrata tanah yang sangat mempengaruhi proses dekomposisi, mempercepat stabilisasi bahan organik, dan memodifikasi sifat-sifat fisik dan biokimianya. Selain istilah vermicomposting, ada juga istilah vermiculture atau budidaya cacing tanah. Pembedanya adalah tujuan utama. Tujuan utama vermicomposting adalah vermicompostnya, sedangkan vermiculture adalah produksi cacing tanah. Walaupun tujuan vermicomposting dan vermiculture berbeda, kunci dasar keberhasilan vermicomposting adalah penguasaan teknik budidaya cacing tanah. Nah, selanjutnya, untuk keberhasilan vermicomposting, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tempat atau lokasi vermicomposting, kemudian pemilihan jenis cacing tanah, selanjutnya penyiapan bahan organik untuk media dan pakan cacing tanah, pemeliharaan cacing tanah, dan yang terakhir pemilihan vermicompost dan cacing tanah. Nah, untuk tempat vermicomposting itu ada beberapa alternatif yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bisa dibuat dengan kotak-kotak kayu, kemudian bisa menggunakan kotak-kotak plastik yang disimpan dalam rak-rak, atau kita memodifikasi dengan sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya yang penting juga yaitu memilih jenis cacing tanah yang cocok untuk vermicomposting. Yang perlu diketahui, cacing tanah sebenarnya jumlah yang sudah diidentifikasi itu sangat banyak. Di Indonesia sendiri bisa sampai 300 lebih. Tetapi dari yang jenis itu, garis besarnya ada 3 jenis, yaitu yang pertama yang dinamakan cacing tanah epigeik, yaitu cacing tanah yang hidup di atas permukaan tanah. Tepatnya dia hidup pada bahan organik yang sudah terdekomposisi, misalnya di hutan itu di serasah yang sudah terdekomposisi. Nah, kemudian yang kedua, endogeik. Endogeik itu adalah cacing tanah yang hidup di dalam tanah tapi di permukaan yang dangkal. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang disebut dengan cacing tanah anesik. Cacing tanah anesik ini cacing tanah yang hidup pada tanah yang sangat dalam. Ini biasanya ditemukan di hutan-hutan. Nah, dari karakteristik tersebut, cacing tanah yang tepat untuk dipilih sebagai digunakan untuk vermicomposting adalah yang pertama, yaitu cacing epigeik. Nah, ini ada contoh jenis cacing tanah yang termasuk epigeik. Yang ini di Indonesia itu sudah banyak digunakan dan biasa digunakan. Dari keempat jenis ini itu bisa dilihat di gambar. Itu yang pertama Lumbricus rubellus, kemudian selanjutnya Escherichia foetida. Yang di bawah itu ada Perennitima asiatica dan Peronyx hexapatus. Nah, Lumbricus rubellus dan Escherichia foetida ini satu genus, sehingga banyak kemiripan ya. Jadi secara umum itu bentuknya mirip, hanya yang membedakan kalau yang Lumbricus itu lebih pipih dan yang Escherichia foetida itu lebih bulat gitu ya. Kemudian yang kedua, pembeda antara Lumbricus rubellus dan Escherichia foetida itu yang Escherichia foetida itu segmen
warna segmen di antara dua segmen itu kontras, sehingga di luar negeri jenis Aeschyna foetida itu disebut tiger worm. Nah, di Indonesia juga sekarang sudah dikenal bahwa Aeschyna foetida ini itu cacing tiger. Nah, untuk Lumbricus rubellus dan Aeschyna foetida itu pertama kali diidentifikasi itu di Eropa. Nah, tapi sebenarnya di Indonesia pun itu bisa ditemukan hanya di daerah-daerah tertentu. Ya, seperti Lumbricus rubellus yang dikembangkan di Indonesia itu sebetulnya didapatkan sekitar tahun 80-an itu di daerah Jayagiri, Lembang. Memang daerah itu cenderung dataran tinggi sehingga kemudian dari sisi lingkungan misalnya suhu itu hampir mirip dengan di negara subtropis. Nah, selanjutnya kalau Aeschyna foetida itu tahun akhir 90-an itu memang diintroduksikan atau didatangkan dari Australia. Sementara jenis Peritima asiatica dan Phelonic excavatus itu termasuk lebih kosmopolit, artinya itu bisa didapatkan di hampir semua tempat di wilayah Indonesia, mulai dari dataran tinggi sampai di dataran rendah, artinya dari yang suhu dingin sampai yang suhu panas. Nah, selanjutnya untuk nanti memudahkan manage cacing tanah dalam vermicomposting, penting juga diketahui tentang reproduksi cacing tanah. Cacing tanah itu termasuk hewan hermafrodit, yaitu dalam satu tubuhnya itu sekaligus dia punya organ kelamin jantan dan organ kelamin betina. Tetapi untuk kemudian berkembang biak, cacing tanah jenis epigaik ini itu harus mengalami proses perkawinan. Nah, setelah cacing tanah kawin, masing-masing, artinya satu individu itu dia bisa menghasilkan, untuk cacing tanah itu dinamakan kokon, walaupun bentuknya seperti telur ya. Mengapa tidak dinamakan telur? Karena dalam satu kokon itu nanti bisa berisi lebih dari satu sel telur gitu ya. Oleh karena itu untuk hasil dari perkawinan ini nanti akan menghasilkan kokon. Nah, selanjutnya dalam waktu tertentu lebih kurang mulai 14 hari nanti telur itu menetas dan akan keluar dari kokon. Nah, selanjutnya cacing tanah yang baru menetas itu dinamakan juveniles gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di foto gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kondisi di Indonesia, cacing tanah ini mencapai usia dewasa kelamin, yaitu bisa mulai umur 8 minggu atau 2 bulan ya. Artinya saat itulah itu si cacing tanah itu bisa melakukan perkawinan. Nah, reproduksi ini juga, pengetahuan ini penting nanti untuk menentukan kapan vermicomposting itu bisa didapatkan. Artinya hanya vermicomposting, diharapkan di dalam vermicomposting ini itu sudah tidak ada lagi cacing atau kokon cacing tanah. Ya, selanjutnya faktor yang lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyiapkan bahan organik itu sehingga kemudian siap untuk dijadikan media hidup cacing tanah. Yang perlu diketahui, cacing tanah itu hanya bisa hidup pada bahan organik yang sudah dalam bentuk sederhana. Oleh karena itu, untuk mengkondisikan itu, bahan organik itu harus didekomposisi sampai dalam bentuk bahan organik sederhana. Nah, ini juga sesuai dengan persyaratan yang lain, persyaratan lingkungan yang lain, yaitu suhu. Suhu media hidup cacing tanah itu berkisar antara 18 sampai 28 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk persyaratan media hidup juga yang harus diperhatikan atau harus dipenuhi, yaitu kadar air media. Kadar air media untuk cacing tanah yaitu 70 sampai 90%. Yang optimal itu 70%. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu yang dinamakan pemeliharaan cacing tanah. Ada dua hal yang harus diperhatikan agar nanti si cacing tanah itu bekerja secara optimal dalam vermicomposting.
Yang pertama adalah penggemburan media. Mengapa ini harus dilakukan? Karena dengan aktivitas cacing tanah itu cenderung nanti media itu memadat. Padahal cacing tanah itu untuk respirasinya itu perlu oksigen. Jadi kalau media memadat berarti tidak cukup oksigen gitu ya. Nah, itu yang paling penting yang harus dilakukan dalam pemeliharaan. Nah, selanjutnya dalam pemeliharaan juga yaitu pengendalian hama dan predator cacing tanah. Ada dua kategori di sini, hama yaitu organisme lain yang bersaing untuk memperoleh nutrisi dari bahan organik. Contoh yang paling umum yaitu semut ya. Semut itu keberadaan di dalam cacing tanah itu akan mengganggu ya karena bersaing untuk memperoleh nutrisi. Sebenarnya untuk mengendalikan hama seperti semut itu prinsipnya kita harus tahu karakteristik semut ya. Nah, untuk supaya semut tidak betah dalam media cacing tanah itu dikaitkan dengan penggemburan media. Biasanya semut itu tidak suka tempat hidupnya itu yang sering ada perlakuan dari manusia. Nah, yang agak perlu perhatian yang lebih ini yaitu bagaimana mengendalikan predator atau pemangsa cacing tanah. Nah, sebetulnya untuk mengendalikan predator itu lebih bagaimana kita menempatkan vermicompost, tempat vermicompost itu idealnya pada satu ruangan gitu ya, sehingga predator-predator itu tidak bisa kemudian masuk ke dalam tempat vermicomposting. Nah, hal yang terakhir yang harus diperhatikan dalam vermicomposting, karena sesuai dengan tujuan utama vermicomposting yaitu kita ingin mendapatkan vermicompostnya gitu ya. Oleh karena itu nanti harus ada pemisahan antara vermicompost dengan cacing tanah. Nah, ini contoh di foto ini panen atau pemisahan yang paling aman buat cacing tanah gitu ya, yaitu dengan cara manual. Nah, prinsipnya untuk memisahkan vermicompost dan cacing tanah berdasarkan sifat alami cacing tanah. Yang pertama, cacing tanah itu peka terhadap cahaya. Oleh karena itu panen cacing tanah itu di tempat yang terang. Nah, bisa dilihat di gambar itu dari wadah pemeliharaan kemudian dikeluarkan, selanjutnya digumburkan. Nanti kalau tempatnya terang, maka secara alami cacing tanah itu akan segera menghindari, artinya akan masuk ke dalam media. Nah, selanjutnya nanti yang diambil adalah media yang sudah ditinggalkan oleh cacing. Nah, dengan nanti si cacing tanah tersentuh ini juga akan merangsang dia untuk cepat masuk gitu ya. Dan pada akhirnya itu di foto terakhir dengan sendirinya cacing tanah itu akan terpisah. Nah, dari foto itu terlihat cacing tanah itu akan mengumpul. Nah, itu juga bisa dengan aktivitas seperti itu kita bisa membedakan antara cacing tanah yang memang sudah bisa dijadikan vermicomposting, artinya sudah jinak kalau bahasa umumnya, dengan cacing tanah yang masih liar. Karena kalau cacing tanah yang masih liar itu ketika di awal pun dikeluarkan, kemudian medianya digumburkan, itu akan segera kabur gitu ya. Nah, demikian itu proses secara ringkas tentang vermicomposting. Mudah-mudahan dengan melihat video ini itu walaupun video singkat itu bisa memberikan gambaran bagaimana kita melakukan proses vermicomposting.